Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berdiri semua dulu. Sudah? Sudah. Coba periksa di samping kiri dan kanan kalian. Coba lihat kiri kanan kalian. Apakah ada sampah? Ada. Dibersihkan dulu. Termasuk, masukkan dulu bajunya. Masukkan dulu bajunya. Ya, semuanya sudah bersih? Sudah rapi? Sudah. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, baiklah siswa-siswi sekalian, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa. Mana ketua kelasnya? Siap, saya Pak. Pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini Bapak akan memeriksa siapa saja yang hari ini tidak hadir. Dengarkan namanya baik-baik, tidak usah dengarkan namanya di sampingnya. Jumiati, Relista, Isma. Baiklah siswa-siswi sekalian, kalian pernah mendengar bahwa sebelum belajar kemudian mengaji beberapa ayat bisa menambah pengetahuan 30%. Nah, oleh karena itu sebelum kita belajar, kita mengaji terlebih dahulu satu surah, satu siswa. Dimulai dari siapa namanya? Diana. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus A'udzu shalihat. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa A'udzu billahi ta'lamun. minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil A'udzu mabthus. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Untuk lebih semangatnya kita hari ini, kita akan awali dengan yel-yel sekolah kita. Siapa yang masih hafal? Saya. Dipimpin oleh Aril. Oke, silakan. SMK
Bisa hebat. Negeri Satu Muara Wahau. Cerdas, tampil, mandiri, luar biasa. Yes. Oke, sudah, tepuk tangan. Sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah pesan daripada orang-orang tua kita dulu. Apa pesannya? Yang pertama, mengajilah. Yang kedua, bersekolahlah. Kemudian yang ketiga, merantaulah. Nah, maksud daripada pesan ini, yang pertama adalah mengajilah. Maksudnya, agar supaya kita paham tentang ilmu agama. Oke? Yang kedua adalah bersekolahlah. Maksudnya adalah supaya kita mendapat ilmu pengetahuan dunia. Kemudian yang terakhir adalah merantaulah. Nah, itu pesan orang tua, merantaulah. Maksudnya adalah agar supaya kita paham tentang warna-warni daripada kehidupan ini. Jadi jangan sampai kalian dari PAUD, TK, SD, SMP di sini terus. Artinya tidak ada ilmu baru yang kita ketahui. Makanya orang tua kita dulu mengatakan, pergilah. Nah, artinya merantaulah supaya kita bisa tahu tentang warna-warni daripada kehidupan ini. Ternyata ada yang seperti ini. Ternyata ada suku ini. Ternyata budayanya di sini seperti ini. Nah, seperti itu. Paling tidak kita paham tentang budaya-budaya lain di luar daripada budaya kita. Oke, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang cabang-cabang iman. Ada yang mau menyebutkan cabang-cabang iman itu apa aja? Saya, Pak. Sebutkan 3 aja. Takut kepada Allah, memenuhi janji, dan memelihara diri. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oke, sebutkan 3 juga. Itu ikhlas, malu, dan menutup aib orang lain. Iya, tepuk tangan. Tadi teman kita sudah menyebutkan masing-masing 3 daripada cabang-cabang iman. Ada yang tahu apa itu ikhlas? Saya, Pak. Silakan. Ikhlas itu memberi tanpa mengharapkan balasan. Oke. Ada lagi yang bisa menyebutkan tawakal. Apa itu tawakal? Saya, Pak. Silakan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Oke, betul. Siswa-siswa sekalian, kita akan masuk ke kegiatan inti. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah, perhatikan di papan tulis di layar, masih seputar tentang cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman. Nah, tapi sekarang ada perbedaan sedikit, yakni cabang-cabang iman ini kita akan pilih nanti 3 poin, kemudian kita jadikan project. Caranya adalah kita bentuk menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Oke, jadi masing-masing kelompok nantinya akan membentuk projectnya sendiri, kelompok 2 membentuk projectnya sendiri, begitu juga kelompok 3. Nah, kemudian setelah itu, setelah didiskusikan, dibuat projectnya, kemudian dipresentasikan masing-masing dari kelompok. Nanti satu kelompok perwakilan 1 orang. Kalian pernah mendengar mind mapping? Ya. Jadi namanya mind mapping adalah peta konsep. Nah, oke, peta konsep yang akan kita masukkan ke dalam sebuah project. Nantinya mind mappingnya itu dalam bentuk quotes tentang salah satu daripada cabang iman. Apa itu quotes? Kata-kata bijak. Nantinya kata-kata bijaknya ditulis di kertas berwarna. Nanti saya bagikan, kemudian digunting sesuai dengan kreasi kalian, kemudian ditempel di kertas putih. Ada nanti kertas putih saya bagikan ke masing-masing kelompoknya.
Alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang dalam membuat proyek tadi, sekarang tiba masanya untuk mempresentasikan, memperlihatkan dan mempresentasikan hasil daripada hasil kelompoknya, proyeknya. Coba kelompok 1 kasih lihat begini. Oke, coba kelompok 2 lihatkan begini. Nah, kelompok 3 mana proyeknya? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan dibacakan. Takut kepada Allah. Bila kamu takut kepada Allah, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang sudah Allah larang. Hati itu ibarat seperti cangkir. Semakin banyak engkau isi dengan kecintaan kepada Allah, maka akan semakin sedikit ruang yang tersisa untuk kecintaanmu terhadap dunia. Janganlah engkau takut besok akan makan apa, tetapi takutlah jika tiba-tiba Allah mencabut hidayah dari hatimu, dan engkau kembali seperti yang dulu. Oke, tepuk tangan. Oke. Memenuhi janji. Jika Anda berjanji untuk tinggal, saya berjanji untuk tidak pernah pergi. Orang cerdas adalah orang yang selalu menepati janji, tapi orang paling bijak adalah orang yang berhati-hati sebelum berjanji. Janji adalah segalanya, maka sekali berjanji teringkari, maaf seakan tak berarti. Ya, tepuk tangan. Menutup aib orang lain. Seburuk-buruk manusia mereka yang sibuk mencari aib orang lain, bagai seekor lalat yang mencari tempat kotor. Jangan tepuk air dalam dulang, nanti percik muka sendiri. Begitu juga jangan buka aib orang, nanti terkena batang hidung sendiri. Hari ini sebelum menceritakan aib orang lain, pikirkan saudara kita di luar sana yang tidak bisa berbicara sama sekali. Ya, baiklah. Kita sampai di penghujung kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi. Nah, perlu kita pahami bahwa cabang-cabang iman yang kita pelajari hari ini, yang pertama tadi tentang apa judulnya? Takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah ketika kita diajak untuk berbuat keburukan sama teman kita, sampaikan kepadanya, ini akhafullah. Apa artinya? Saya takut kepada Allah. Kelompok 2, menepati janji. Jadi manusia yang dipegang adalah omongannya. Sekali kita berbohong, maka kita membutuhkan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi jangan sekali-kali kita berkata yang tidak benar, karena butuh kebohongan selanjutnya untuk punya skill sendiri. Jadi kalau bisa kuat berbohong, minimal tidak pelupa. Jangan sampai pelupa, kebohongannya tidak bisa berlanjut. Nah, kelompok 3, menutup aib orang lain. Nah, kata-kata yang terakhir tadi dengar. Hari ini sebelum kita menceritakan keburukan orang lain, pikirkan saudara kita di luar sana ada yang tidak bisa bicara sama sekali. Artinya adalah sebelum kita berbicara keburukan orang lain, kita harus bersyukur dulu bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berbicara. Keburukan lagi. Nah, orang-orang di luar sana yang tidak bisa berbicara, mau juga mengucapkan kebaikan, tapi tidak bisa diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara seperti kita. Makanya lakukan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, kalian kenal Nabi Musa? Aidil kenal? Kenal di mana? Kenal di kisah lah ya. Oke, Nabi Musa. Jadi gini, Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah. Oke? Suatu ketika Nabi Musa merasa bangga dalam dirinya, cuman saya nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Tapi Allah tahu di dalam hati Nabi Musa bergejolak itu. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, saya tahu apa yang ada dalam hatimu. Kamu merasa bangga kan? Karena kamu satu-satunya nabi yang bisa berbicara denganku. Kata Nabi Musa, benar ya Allah. Siapa lagi yang hebat daripada saya, katanya. Nabi yang lain tidak mampu. Saya saja yang bisa berbicara dengan Allah. Apa kata Allah?
wahai Nabi Musa, pada saat Nabi Musa berbicara dengan Allah, itu ada tirai, ada penghalang sebanyak 10.000 tirai antara penghalang antara Allah dengan Nabi Musa. Akan tetapi kata Allah, suatu saat di suatu akhir zaman nanti ada satu makhluk, ada satu manusia, sekumpulan manusia yang apabila mengangkat tangannya ke atas berdoa kepadaku, 10.000 hijab tadi antara penghalang Allah dengan Nabi Musa itu dibuka. 10.000 penghalang tadi itu dibuka apabila orang itu berdoa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku nabinya daripada umat itu. Apa kata Allah? Nabinya sudah ada, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku mau jadi umat itu. Siapa umat itu? Kita semua. Artinya pada saat kita mengangkat tangan, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ingat, 10.000 penghalang antara Nabi Musa dengan Allah itu dibuka ketika umatnya Nabi Muhammad angkat tangan untuk berdoa. Nah, oleh karena itu, bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Sedekat apa Allah dengan kita? Makanya kita harus senantiasa takut kepada Allah. Ada orang yang ngajak kita membuat keburukan, inni akhafullah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Nah, bisa jadi setelah ini ada yang dipanggil oleh Allah. Sudah siap semua? Harus sudah siap lah. Nah, ketika kita dipanggil harus siap. Tapi jangan sekarang juga, ya. Oke, untuk lebih berkahnya, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Demikianlah siswa-siswi sekalian, mungkin itu saja pertemuan kita, karena di mana ada awal berarti di situ ada akhir. Kita tadi memulai dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa. Sekian pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.